Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Berjumpa lagi kita dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mata kuliah dalam satu semester dan juga kontrak perkuliahan dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Quran Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ananda, hari ini kita akan membahas konsep dasar organisasi dan arsitektur komputer yang akan kita bahas. Yang pertama, apa sih itu komputer? Apa manfaat komputer? Kemudian, apa organisasi komputer beserta contohnya? Kemudian apa sih arsitektur komputer dan juga contohnya? Dan juga salah satu contoh dari arsitektur komputer. Nah, Ananda, apakah Ananda tahu apa sih komputer tersebut? Namanya sudah tidak asing lagi ya. Komputer itu apa sih? Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Jadi, dengan kata lain, komputer itu merupakan sebuah mesin hitung elektronik yang menerima informasi atau adanya input, kemudian mengolah informasi, adanya proses, dan menghasilkan keluaran informasi, adanya output. Jadi ada input, proses, dan juga output. Nah, coba Anda bayangkan ya. Komputer itu kan sekarang ada di mana-mana ya. Bisakah kamu bayangkan apa yang terjadi saat ini jika tidak ada komputer? Nah, bagaimana sih kalau saat ini tidak ada komputer? Kita flashback aja ya, misalnya sejarah pada zaman dulu, misalnya tidak ada komputer. Nah, orang aja kan seperti dalam perkuliahan, di kampus kita aja ya, absen aja kan dulu ya masih manual. Kalau sekarang kan biasa absennya itu kan memakai e-learning ya, di Siswo, di Study ya. Jadi ya seperti ini ya, belajar sekarang aja kan nggak perlu tatap muka juga kita kan. Maksudnya tatap mukanya cuma 6 kali kan, selebihnya kita belajar menggunakan e-learning. Apa sih yang terjadi kalau misalnya tidak adanya komputer? Waktu COVID aja gimana dulu kan, jadi agak susah ya kalau tidak ada komputer. Jadi kan tidak adanya, dibatasi karena tidak boleh tatap muka, jadi sekolah kan sempat terhenti kan. Jadi itu ya, kalau tidak ada komputer, jadi semua pekerjaan ya, semua aktivitas itu bisa lambat ya. Jadi komputer itu memudahkan pekerjaan. Komputer digunakan pada hampir semua bidang kehidupan, ya kan? Ada semua bidang kehidupan. Perbankan ya, perbankan contohnya itu m-banking ya. Jadi nggak perlu KTM lagi kan untuk transfer ya. Rumah sakit dalam pendaftaran online ya. Sekolah dalam absensi juga e-learning, atau di ya sekolah-sekolah ya seperti e-learning juga ya, pembelajaran jarak jauh ya. Penerbitan ada e-booknya ya. Jadi komputer itu digunakan pada hampir semua bidang kehidupan ya.
Selanjutnya, setelah kita udah bahas komputer, lalu kita akan bahas tentang organisasi komputer. Nah, apa sih organisasi komputer? Organisasi komputer merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Jadi contoh organisasi komputer itu ada teknologi hardware, ada perangkat antarmuka, ada teknologi memori, kemudian sinyal-sinyal kontrol, dan sistem memori. Selanjutnya, arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer dan merupakan kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Nah, contoh dari arsitektur komputer ini ada set instruksi, aritmatika yang digunakan, mekanisme input-output, dan teknik pengalamatan. Jadi kesimpulannya, sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apa sih arsitektur komputer itu? Ananda apakah tahu ini siapa? Ini adalah John von Neumann. John von Neumann ini merupakan penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann ini arsitektur yang digunakan oleh hampir semua komputer pada saat ini. Jadi arsitektur von Neumann ini terdiri dari 4 komponen ya. Ada memori, ada control unit, ada arithmetic logic unit, lalu ada input dan output. Dan yang menghubungkan dari 4 komponen ini, menghubungkannya, yang mana ini merupakan bus system. Memori utama untuk menyimpan data maupun instruksi. Kemudian arithmetic logic unit atau ALU untuk mengolah data biner. Kemudian control unit untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi instruksi tersebut. Kemudian yang terakhir input output untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Ya, jadi itu ada 4 ya komponen utama dalam arsitektur von Neumann. Nah, ini nanti akan kita bahas ya dalam mata kuliah kita organisasi dan arsitektur komputer. Nah, Ananda cukup di sini saja pertemuan kedua kita dalam konsep organisasi dan arsitektur komputer. Semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.